Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih buat kekuatan dan segala berkat yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Esra 1 ayat 1-2. Tertulis demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan suatu tindakan, jangan halangi atau diamkan gerakan itu. Sebab Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita lah yang bekerja memberikan kegerakan. Dan kalau kita tidak meresponinya, maka kita akan mengurangi kepekaan pada Roh-Nya dan membuat kita tidak memenuhi apa yang diinginkan Tuhan. Kegerakan di dalam hati yang dikerjakan oleh Tuhan terjadi seringkali setiap hari. Tuhan menggerakkan kita untuk mengampuni, menggerakkan kita untuk menerima, mendoakan, menyemangati, memberkati, memberi, menelpon seseorang, berbicara kepada orang tertentu, menyampaikan sesuatu, menaikkan permohonan khusus, doa syafaat, dan sebagainya. Ketika gerakan itu terjadi, kita perlu meresponinya dengan segera, tanpa rasa malu, enggan atau segan untuk melakukannya. Selama itu adalah hal yang baik dan merupakan gerakan Tuhan dalam hati kita, maka lakukanlah itu. Kita perhatikan kembali dalam Esra 1 ayat 1-2. Di situ dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat ini menyatakan tentang sikap Raja Kores, Raja Negeri Persia, yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membangun kembali bait suci Salomo di Yerusalem yang telah hancur. Padahal Raja Kores bukanlah orang Israel, tapi ia digerakkan Tuhan untuk mengerjakan satu hal yang mulia dan yang tidak disangka oleh bangsa Israel akan dilakukan oleh seorang raja dari negeri asing. Kores juga menjadi alat Tuhan untuk memulangkan kembali sebagian dari bangsa Israel yang berada dalam pembuangan. Kores menjadi alat Tuhan dan ia tidak ragu-ragu untuk meresponi kegerakan yang dari Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan dapat menggerakkan siapa saja untuk melakukan tujuan yang Tuhan tetapkan. Tuhan tidak memandang suku, ras, atau kelompok apapun. Ia dapat menjamah hati orang yang tidak mengenalnya dan dapat melembutkan hati mereka untuk percaya dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki.
Pembelaan Tuhan atas kita dapat terjadi melalui kegerakan yang Tuhan adakan dalam hati orang-orang lain untuk mewujudkan pertolongannya. Dan Tuhan juga dapat memakai kita untuk menjadi alatnya. Kalau hati kita digerakkan oleh Tuhan, ikutilah itu dengan tanpa menunda-nunda, tanpa memendam atau mendiamkannya. Sebab waktu tidak selalu ada, tapi begitu kesempatan datang dan kita digerakkan, kita perlu meresponi dengan benar agar kairosnya tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang Tuhan gerakkan saat ini dalam hati kita? Apakah untuk mengampuni, untuk berbicara pada orang yang sudah lama sekali kita putus komunikasi, untuk menolong seseorang, untuk memberikan motivasi, penghiburan, atau untuk melakukan sesuatu yang lain? Mari jalani itu, saudara. Ikuti kegerakan Tuhan dalam hati kita, agar kita memuliakannya dalam tindakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan untuk meresponi setiap kegerakan yang dari Tuhan. Berikanlah kami hati yang peka ya Tuhan, dan juga rela untuk melakukan setiap kegerakan yang dari Tuhan. Berikan kami pengertian, hikmat untuk mengerti kehendak-Mu dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tuntun kami Roh Kudus, supaya dengan berani dan tanpa segan-segan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di hidup kami. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah dan melawat serta menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk bertindak sesuai dengan kegerakan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.